Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua guys? Nah, buat yang baru bergabung di channel ini, silahkan jangan lupa di subscribe dulu channelnya yang belum subscribe. Dinyalain loncengnya, jadi kalau ada notifikasi, kalau ada video terbaru kalian bisa dikasih notifikasi. Nah, di channel saya ini kita banyak membahas tentang makanan yang sehat untuk anak spesial atau untuk kita yang penderita asam lambung, kesehatan, ketenangan jiwa, dan juga berbagi terapi dan segala macam kesembuhan tentang anxiety disorder. Ya guys, untuk sebagian cerita di sini yang saya sharing sama kalian itu terinspirasi dari beberapa komen teman-teman semua yang masuk ya. Nah, ini kita kali ini akan berbicara tentang anak spesial. Jadi banyak dari teman-teman semua yang memang belum berkesempatan untuk bisa konsultasi dengan dokter anak atau dokter tumbuh kembang atau dokter SPKFR untuk anaknya sendiri. Tapi setelah melihat video saya, ada beberapa teman yang memang bisa menyimpulkan, oh ternyata di diri anak saya itu ada tanda-tanda autis atau ADHD. Nah, apa sih Kak yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa anak kita itu ada ciri-ciri yang tadi saya sebut itu guys. Nah, misalnya ciri-cirinya apa sih? Dia kontak matanya nggak ada, terus senang berputar-putar, senang roda berputar, dia senang mengulang kegiatan yang sama, atau hiperaktif yang dia nggak mau diam, atau dia nggak bisa fokus dan cepat ke distract. Nah, pada saat kita sudah tahu ciri-ciri tersebut, nah apa sih yang harus kita lakukan? Di sini kita bahas tuntas ya guys. Oke, yang pertama pada saat kita tahu ada beberapa ciri spesial atau berkebutuhan khusus dalam anak kita, yang pertama kita lakukan adalah yang saya lakukan adalah saya konsultasi dengan dokter anak. Jadi waktu itu nggak sengaja, Ryu itu ada pilek karena Ryu itu ada alergi, hidungnya sering mampet. Nah, ke dokter anak, terus dia kan seperti biasa kalau masuk ke ruangan dokter karena udah kenal sama dokternya dari bayi sama dokter tersebut. Jadi dia udah pindah-pindah aja, loncat-loncat gitu guys. Nah, buka-buka kulkas segala macam. Terus akhirnya cerita, kata dokter anaknya bilang, Bu kayaknya anak ibu ini agak aktif ya. Terus beliau menyarankan saya untuk konsultasi dengan dokter tumbuh kembang atau dokter SPKFR. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan suami saya ngobrol diskusi bukan konsultasi ya guys. Terus akhirnya kita sama-sama ke dokter tumbuh kembang terlebih dahulu. Waktu itu kita di sana di dokter tumbuh kembang itu kita akan mengisi yang namanya kuesioner sebagai orang tua. Kuesioner itu berisi kayak apakah kontak mata anak Anda bla 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 segala macam, itu kita isi apa adanya ya guys. Jangan pokoknya seadanya aja biar nanti diagnosanya betul. Nah, setelah kita mengisi pada saat kita mengisi kuesioner, dokter tumbuh kembang atau dokter SPKFR, beliau akan bermain bersama anak kita. Bermainnya itu tujuannya untuk apa sih guys? Untuk mengetahui, untuk mendiagnosa ini anak ADHD, autis, atau ada kelainan yang lain gitu. Nah, nanti setelah kita isi kuesioner itu akan matching. Dokter akan matching antara jawaban kita sama apa yang terdeteksi sama anak kita. Barulah dokter akan mendiagnosa bahwa anak kita ini apa. Nah, kita bisa konsultasi di sana apa yang harus kita lakukan dengan anak kita. Treatment seperti apa yang bisa kita lakukan diberikan kepada anak kita agar anak kita bisa lebih baik ya guys ke depannya. Intinya sih lebih kepada mandiri. Kalau saya sih nggak pernah berpikiran untuk saya nggak pernah berharap berlebihan ya guys. Yang penting anak saya mandiri itu udah cukup gitu. Nah, setelah itu dokter setelah mendiagnosa akan memberikan pilihan. Kita mau ikut terapi, akan menyarankan pilihan adalah terapi-terapi yang saya ikutin, saya kasih pada anak saya. Terapinya itu udah terapi sensori integrasi dan terapi wicara. Nah, karena anak saya itu waktu dulu itu kasusnya adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dia itu ada gangguan fokus, jadi cepat ke distract. Makanya dokter itu tidak memberikan terapi wicara dulu, jadi lebih fokus kepada terapi sensori integrasi. Buat apa sih terapi sensori integrasi itu? Yaitu guys, biar dia lebih fokus, biar kontak matanya ada. Karena pada saat terapi wicara itu diberikan pada saat anak sudah ada fokus, sudah ada kontak mata. Pada saat terapis wicara itu bicara dengan anak kita, haruslah ada kontak mata, haruslah anak kita memperhatikan terapis. Kalau nggak perhatiin, itu nggak akan kena tuh terapi wicaranya. Makanya dokter menyarankan untuk terapi sensori integrasi terlebih dahulu.
Nah waktu itu anak saya terapi sensor integrasi lebih dari 2 tahun gak dapat terapi wicara dulu, dan memang dari bulan ke bulan itu perkembangannya signifikan ya guys, lebih bagus, karena saya pun tidak punya pengalaman punya anak spesial, dan saya pun waktu itu baru pertama bukan pertamanya anak sih, baru pertama mengurus anak secara langsung guys. Nah setelah Ryu mendapat terapi sensorik integrasi selama 2 tahun, dia mulai ada fokus, mulai bisa ada kontak mata, dan mulai mengeluarkan kata mami, papi, dia mulai bisa menyebut nama teman-temannya di sekolah. Nah barulah saya konsultasi kembali dengan dokter SPKFR waktu itu, dan saya minta untuk dijadwalkan terapi wicara. Nah sejak saat itu barulah di terapi wicara, dan pada saat usia 4 tahun anak saya sudah mulai berbicara guys. 5 tahun saya sebagai orang tua selalu mengajak anak saya berbicara, jadi saya tidak pernah menyerah guys, saya tetap semangat. Meskipun anak saya pada saat saya ajak bicara nggak jawab, dia cuek aja. Pas pulang sekolah, kamu tadi belajar apa di sekolah? Dia diem aja. Ya udah saya ngomong aja, wah ini hebat banget, wah ini bagus. Nah saya nggak pernah patah semangat, dan sampai pada akhirnya anak saya menjawab pertanyaan saya, wow kamu kenapa gitu, sakit kepala, sakit pukul. Di situ saya udah merasa sangat bahagia guys. Ternyata anak saya sudah mulai bisa berkomunikasi 2 arah. Apa sih yang saya lakukan pada saat anak saya terapi? Yang pertama, saya otomatis saya akan antar mereka ke tempat terapi ya guys, antar anak saya ke tempat terapi. Terus saya melihat dari kaca itu anak saya ngapain aja sih terapi itu, lompat-lompat atau dia jalan gerobak sorong, terus dia guling-guling di tabung seperti itu. Dan setelah itu, nanti setelah sesi terapi saya akan tanya sama terapisnya, tadi Ryu ngapain aja, terus fungsi gulung-gulung itu untuk apa, fungsi perosotan untuk apa, fungsi tangkap bola untuk apa, fungsi dari trampolin itu untuk apa gitu. Saya bertanya di sana, dan saya dapat nambah ilmu. Tiap kali Ryu terapi saya nambah ilmu, dan semua yang terapis lakukan pada Ryu hari itu saya catat dan saya ulang di rumah guys. Jadi saya nggak ngandelin terapi banget, jadi saya tetap mengulang semuanya di rumah. Karena itu Ryu hanya dapat terapi 3 kali seminggu untuk sensor integrasi, tapi perkembangannya cepat karena saya selalu ulang di rumah. Nah saya saranin sama teman-teman semua yang punya anak spesial, kita memang dapat terapi di rumah sakit ya guys, tapi terapi itu kan sebaiknya dilakukan setiap hari. Nah makanya kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayahnya, alangkah baiknya ya guys kalau kita mengulang terapi itu di rumah untuk anak kita tiap hari, atau mungkin sehari kita ulang 2 kali. Kalau misalnya memang nggak ada waktu, kayak trampolin aja deh sama tangkap bola. Contoh-contoh terapinya sudah ada di video saya sebelumnya ya guys. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu terapi bersama anak kita gitu guys. Kecuali kalau memang anak kita dapat terapinya tiap hari, jadi kita nggak ngulang di rumah juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak saya cuma dapat terapi 3 kali seminggu karena faktor biaya, jadi sisanya saya lakukan sendiri di rumah gitu guys. Nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, untuk biaya terapi itu berapa sih kak? Nah untuk range harga terapi itu untuk tiap rumah sakit berbeda-beda ya guys. Ini dari mulai 100 sampai 150 ribu, ada juga yang 200 ribu ya guys. Nah untuk anak saya, untuk satu session terapi itu sensor integrasi itu adalah kurang lebih 100 ribu, dan untuk wicaranya 100 ribu. Jadi kalau misalnya anak saya dapat 3 kali sensor integrasi di rumah sakit sama 1 kali terapi wicara, itu seminggu sekitar berapa gitu ya guys. Tapi nggak usah khawatir guys, kalau kita punya anak spesial biasanya Tuhan kasih rezeki kok guys, pasti ada jalannya. Kayak misalnya contoh kita bayangin, aduh ini kok terapinya seminggunya mahal gitu ya guys ya. Saya selalu punya keyakinan Tuhan kasih anak saya dengan dia kebutuhan yang banyak, otomatis rezekinya juga akan banyak. Selalu ada kepercayaan seperti itu. Atau untuk teman-teman semua yang punya BPJS, bisa coba pakai BPJS. Nah teman saya itu yang terapi di rumah sakit ada juga yang pakai BPJS, dan itu gratis guys. Untuk ketentuannya nanti kalian bisa cari sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat video-video saya. Jangan lupa di komen terus ya. Thank you for watching dan bye bye.